untuk menjatuhkan Dr. Rachel supaya kosmetiknya nggak laku, supaya kosmetiknya Doktif yang laku. Yangkong. Nggak ada Doktif mau menjatuhkan produknya klien Yangkung itu. Jadi Doktif itu bekerja sama dengan brand-brand yang bukan punyanya Doktif. Tapi yang jelas nggak overclaim, apalagi overprice. Jadi malah kalau live-nya Doktif, malah harganya ambiar-ambiar banget. Saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya secara objektif mengenai beberapa isu yang dipersoalkan dalam kasus perseteruan antara Dr. Samira dan Dr. Richard Lee. Yang pertama, kasus produk White Tomato. Dalam produk tersebut, pada bagian ingredients sebenarnya sudah tertulis L-glutathione dan isi kapsulnya memang sesuai dengan komposisi tersebut, yaitu L-glutathione. Dari sisi administratif, registrasi produk, komposisi yang tercantum di label itu merupakan acuan utama. Kemudian adanya gambar tomat putih pada kemasan bisa dipandang sebagai elemen desain atau branding yang dalam praktik pemasaran produk itu seringkali memang digunakan. Tentu saja komunikasi produk kepada konsumen tetap harus jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang kedua, kasus treatment mini stem cell. Dalam dunia estetika, penamaan treatment itu seringkali bervariasi sebagai bagian dari branding. Misalnya ada juga yang menamakan baby stem cell, mini stem cell, dan lain sebagainya. Yang lebih penting menurut saya adalah transparansi kepada pasien. Pasien perlu mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah misalkan sekretom atau derivat dari stem cell, bukan sel punca yang hidup atau viable stem cell. Nah, selama informasi tersebut dijelaskan dengan benar kepada pasien, aspek edukasi dan informed consent itu jadi kunci utamanya. Yang ketiga, kasus produk DNA salmon dengan microneedle. Secara prinsip, alat dengan jarum memang tidak seharusnya dijual bebas. Namun, yang perlu kita pertimbangkan dan kita ketahui, di lapangan kita juga melihat bahwa berbagai alat microneedling masih banyak beredar dijual bebas di e-commerce. Dan sebagai pertimbangan, sampai saat ini semua obat injeksi untuk estetika itu tidak ada yang legal. Tidak ada yang memiliki izin edar BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan regulasi di bidang estetika itu masih memiliki banyak area yang perlu diperjelas dan diperbaiki. Isu ini sebenarnya bukan hanya menyangkut satu produk atau satu pihak, tetapi merupakan persoalan sistemik yang sudah lama itu menjadi area abu-abu di dunia estetika medis. Demikian pandangan dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Wadidaw, ini lebih meledak lagi ya guys, karena ada DM masuk ke Miss Gosip, katanya Miss, apa yang kamu sampaikan itu benar, karena aku pakai produk produktif itu malah muka aku hancur kayak rusak katanya. Aduh, memang benar sayang, Miss Gosip tidak mengada-ngada ya sayang. Kalau pengen jualan kalian aman nyaman sekarang produktif, bayar sayang ya, bayar. Mau di-approve bagus, bayar sayang. Gak ada itu yang namanya cedak ceduk, semuanya itu kerjasama endorse ya. Terus Doktif mengklaim ya setelah uji lab Cina, gak ada yang namanya uji lab Cina sayang. Meskipun Doktif meminta uang uji lab Cinanya itu kepada brand, tapi gak ada uji lab Cina. Doktif itu halu sayang, itu hanya marketingnya dokter detektif, paham ya. Miss Gosip kok bisa mengatakan situ? Aku saksi mata sayang, aku saksi mata dalam mensukseskan
endorse dokter detektif, meskipun dalam beberapa momen itu Miss Gosip ya aku makan aja di situ ya kan, pura-pura makan banyak, tapi mataku, telingaku semua ku rekam sayang ya, ku rekam, aku makan aja di situ ya, ku rekam semua gimana cara dokter detektif meyakinkan brand sayang ya, itu endorse semuanya, maulah bersama doktif endorse, mau di approve doktif bagus endorse ya, harus paham ya sayang. Jadi tidak ada yang namanya uji lab Cina dokter detektif. Jangan bohong kamu Samira ya. Makanya selagi kamu Samira menjadi pendusta, jangan berbohong, jangan sok suci, kamu tukang bohong. Oke, wadidaw sekali. Mohon maaf nih, kita flashback ke belakang ya. Pada saat Nikita Mirzani dan DRG waktu itu berseteru, DRG bukannya tidak terima bahwa produknya itu dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani, makanya terjadilah pelaporan, ya kan? Makanya terjadilah ada uang 4M itu yang diberikan oleh DRG kepada Nikita Mirzani. Karena apa? Karena merasa produknya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Berarti itu kan produknya. Terus pada saat podcast dia menyatakan bahwa suami dan dia itu adalah pendiri daripada usaha tersebut dan produk-produknya itu tersebut milik mereka. Sekarang kok muncul statement bahwa DRG ini hanya seorang dokter karyawan di perusahaannya yang memiliki penghasilan 6,7 miliar. Berarti bukan produknya dong kalau misalkan dia hanya berstatus karyawan. Hah? Terus ngapain dia sakit hati waktu itu? Produknya dijelek-jelekan sama Nikita Mirzani, padahal kan Nikita Mirzani nggak ada menjelek-jelekan produknya dia. Wong Nikita Mirzani hanya mereport postingannya dia kok. Nih nggak, iya, kalau orang udah berbohong aja kerjaannya, berbohong aja kerjaannya. Sekarang Doktip menemukan fakta-fakta baru bahwa apa yang dijual oleh DRG itu tidak sesuai dengan komposisi, ya, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh DRL. Nah ini ya wajib dikawal nih teman-teman, wajib dikawal nih. Ada apa nih? Artikel nih, lo orang pasti udah gua ampe yuk mereka. Jadi pengacara si DRG bilang katanya suruh Doktif untuk bertobat karena makan uang haram, katanya gitu. Ya Allah Tuhan, artikelnya kayak gini guys. Tuh, ya kan? Yang nipu siapa sebenarnya? Yang makan uang haram siapa sebenarnya? Bukannya bos lu nggak salah. Kuasa hukum Richard Eliezer menyatakan bahwa tudingan Doktif yang mengatakan produk tersebut melanggar hukum dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dan perlu dipertanyakan kebenarannya. Dia menyampaikan bahwa katanya klien kami produknya melanggar hukum. Ini perlu kita pertanyakan kapasitas dia. Yaitu manusia yang biasa, bukan luar biasa. Yang punya hak untuk menentukan itu adalah BPOM, Gas Surya Batubara. Kalau BPOM-nya lelet, lemot, gimana? Siapa yang maju? Siapa yang gercep? Gak ada. Hanya Doktif, seorang dokter Ika yang maju. Apa loh? Untuk menjatuhkan Dr. Richard supaya kosmetiknya nggak laku, supaya kosmetiknya Doktif yang laku. Yangkong. Nggak ada Doktif mau menjatuhkan produknya klien. Yangkung itu nggak ada. Ya, apalagi ngelakuin punyanya Doktif. Yangkung tau nggak? Ada namanya nih skincare, namanya Noera, itu bukan punyanya Doktif. Ada yang namanya Baizu, bukan punyanya Doktif. Ada yang namanya Finally Found You, bukan punyanya Doktif. New Lab, bukan punyanya Doktif. Ya, masih banyak. Hanasui yang pernah dibandingin sama produknya kliennya Yangkung, itu juga bukan punyanya Doktif. Jadi Doktif itu bekerja sama dengan brand-brand yang bukan punyanya Doktif. Tapi yang jelas nggak overclaim, apalagi overprice. Jadi malah kalau live-nya Doktif malah harganya ambiar-ambiar banget. Jadi masyarakat malah kebantu. Nah, kalau dibilang apa sih tadi kodok lompat apa ya, kalau lompat menginjak punyanya orang lain, enggak ada kayak begitu Yangkung. Jangan fitnah ya Yangkung ya. Satunya lagi untuk Pak Anus. Oke, ketahuan Pak Anus sekarang jadi lawyernya SS ya, bener nggak? Kemarin katanya nemenin Panda ya di Polres ya.
Oh, jadi sekarang Pak Anus juga bersatu sama SS ya, jadi lawyernya SS. Congratulations, Pak Anus. Pak Anus, jangan ngomongin ini deh soal hukum. Kalau dibilang Doktif itu membuka rahasia dagang, gak ada, Pak Anus gak ada. Yang Doktif bongkar itu klaimnya, komposisinya. Ya, di situ ada niacinamide, ada Tranex. Pada saat diuji lab nggak ada. Itu namanya bentuk penipuan. Bahkan yang namanya Kepala Badan POM, Dokter Taruna udah nasehatin. Ya, kalau jualan skincare jangan yang overklaim. Kenapa? Overklaim itu nipu. Gitu. Paham Pak Anus? Ya, ayo dibersihin yuk hati sama mulutnya. Ya, terus bilangin ke klien Anda udah 2 kali mangkir. Ya, dateng atuh. Jangan mangkir mulu. Itu aja kliennya nggak bisa dinasehatin buat nggak mangkir. Ya, udah cepetan, buruan, ya buruan, cepetan datang ya. Ya lupa mau nambahin, Pak Anus kalau merasa Doktif memfitnah produknya kliennya Pak Anus, monggo dilaporin. Tapi jangan ke Polres, nggak seru. Ke Polda Metro Jaya SPKT. Ya, karena supaya nanti kebongkar sebenarnya siapa yang nipu atau yang manipulasi. Ya, kalau Doktif manipulasi, siap diproses hukum. Tapi kalau ntar situ yang nipu, nanti Doktif tuntut. Nah, kalau Doktif tuntut, nanti harus ganti rugi. Kenapa? Karena kan menghabiskan waktunya Doktif. Doktif ini hanya karyawan dari perusahaan Amiradem, dari perusahaannya Amiradem lah. Itu Doktif sebagai karyawan doang dengan gaji 67 miliar 1 bulan. Jadi ganti ya, ganti loh nanti menghabiskan waktunya Doktif yang terbuang percuma. Ya, 67 miliar 1 bulan gajinya Doktif sebagai karyawan. Ya, oke? Bye-bye Pak Anus.